Betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Yesus kau beri kasih-Mu, Yesus kau beri nyawa-Mu, hanya Kau yang mampu selamatkanku, anugerah yang terindah dari-Mu. Sekali lagi kita katakan Yesus kau beri, Yesus kau beri kasih-Mu, Yesus kau beri nyawa-Mu, hanya Kau yang mampu selamatkanku, anugerah yang terindah dari-Mu, anugerah yang terindah dari-Mu. Sekali lagi kita katakan anugerah, anugerah yang terindah dari-Mu. Terima kasih. Beri tepukan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Oke, selamat pagi semua. Dan kita dengan senang hati menjemput anak-anak MIT, sekolah minggu, pelayanan kanak-kanak. Mari kita berdoa untuk mereka dulu sebelum mereka masuk ke kelas pendidikan ataupun pembelajaran rohani bagi pelayanan kanak-kanak. Aram, sampai situ saja. Aram, Mansang gitu, Dito. Anak MIT, anak besar anak MIT. Ya. Alright. Makin banyak anak MIT kita ini. Ya, kalau boleh gandakan lagi ya anak-anak. Puji Tuhan. Perlu banyak buat kerja rumah. Ya, haleluya. Homework. Haleluya. Ya. Oke, kita mau berdoa agar anak-anak kita diberkati pada pagi hari ini. Amen. Ya, kita mau anak-anak kita juga dapat mengalami kasih Tuhan melalui pelayanan kanak-kanak ataupun kelas sekolah minggu. Oke. Ada lagi? Ya, mari kita berdoa. Di depan ini ya Tuhan, ada anak-anak kecil yang bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang siap untuk mengikuti pelayanan dan pendidikan serta disiplin rohani melalui pelayanan kanak-kanak. Oleh itu Tuhan, kami berdoa agar Roh Kudus-Mu akan memimpin dan membimbing mereka. Walaupun mereka masih kecil ya Tuhan, tetapi kami percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah anak kecil ini, pasti mereka akan menemukan satu terang yang baru.
untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berkati para guru, pengajar-pengajar yang akan membimbing serta menceritakan tentang kasih Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, silahkan ya, anak-anak mid. Ya, puji Tuhan. Oke, anak-anak besar, nama berita? Mana? Puji Tuhan. Ya. Terima kasih kepada Pastor Reverend Ali dan barisan kepimpinan memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan ya, sebelum ya, Natal ya, yang akan kita rayakan. Tetapi minggu ini juga, hari ini juga kita merayakan Natal juga saudara. Amin. Ya, Natal itu tetap di hati kita. Haleluya saudara. Ya, karena bulan ini merupakan bulan yang berbahagia ya, untuk kita mengimbas dan mengingat kembali ya, tentang sejarah kelahirannya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, lahir ke dunia ini menjadi Tuhan, ya, menjadi sobat kita, ya, menjadi raja di atas segala raja. Ya, itu sebabnya kita bersukacita hari ini saudara. Amen. Ya, bagi tahu orang sebelah bersukacita bilang. Ya, anang mut-mut bilang. Ya, jangan sedih ya. Kita harus bergembira saudara. Ya, kita harus berbangga ya pada hari ini. Ya, apatah lagi saya percaya ya, persiapan Natal kita pada tahun ini pasti lebih hebat, lebih dahsyat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, tahun-tahun yang lepas kita bergumul ya dengan suatu gelombang badai yang sangat kuat ya, yaitu dalam masa pandemik yang sangat menerkam kita sehingga kita tidak begitu bebas ya untuk merayakan Natal. Ya, kita hati-hati. Ya, kita mau buat kek pun ya, salah-salah juga saudara. Mau buat biskuit pun salah-salah juga saudara. Adakah tidak orang datang nih? Macam itu. Tetapi tahun ini buat kek banyak-banyak saudara. Amen. Kek lapis. Kek tidak berlapis. Ya, kek sarang semut, sarang burung. Sarang apakah? Sarang he. Buat kek banyak-banyak. Pasti ada orang makan. Amen saudara. Buat biskuit banyak-banyak. Ya. Beli minuman banyak-banyak. Anda mabuk? Ya. Tidak boleh mabuk. Mabuk makan kek boleh. Ya. Haleluya saudara. Tetap semangat ya. Ya, tetap semangat. Dan esok kita buat persiapan, buat decoration di rumah kita. Ya, dirikan pokok Christmas. Jangan pokok yang lain. Jangan bawa pokok kelapa, pokok pisang. Tidak ngam tuh. Pokok Christmas. Haleluya. Ya, beli lampu banyak. Ya, lampu kamklip. Ya. Supaya orang datang rumah kita pun mata dia pun. Ya, klip juga. Kena lampu yang begitu cantik. Ya. Yang istri, yang perempuan pergi salon. Ya, saya percaya salon akan penuh. Ya, minggu depan penuh tuh. Ya. Ada yang akan mewarnakan rambut. Ya, rambut akan pasti berubah saudara. Ya, kuning, hijau, biru, ya, macam bendera Prancis. Ya. Ya. Malam ni jangan lupa final France dengan Argentina. Siapa sokong Argentina? Siapa sokong France? Siapa sokong Tuhan Yesus? Haleluya. Beri tepukan yang gemuruh bagi Tuhan. Ya. Alright, ya. Jadi semangat ya.
Maksud saya di sini kita semangat. Christmas ini harus semangat saudara. Ya, harus bebas. Ya, bebas kita, semangat kita. Jangan takut, Tuhan pasti memberkati. Ya, haleluya saudara. Memberkati. Ya, cantik-cantik kita, handsome kita. Ya, jangan masih ada yang murung-murung. Ya. Jangan takut. Kau buat Christmas, kau tak buat Christmas, itu menjadi hal yang kedua, ketiga, dan keempat. Tetapi sekarang hati kita harus memuliakan Tuhan di dalam Natal ini. Ya, karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini, meninggalkan sorga, menjadi manusia sejati di dalam inkarnasinya, ya, untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara, menyelamatkan kita semua. Haleluya saudara. Itu sebabnya kita mau berbicara tentang the miracle of love pada pagi ini. Kita mau berbicara tentang keajaiban, ya, tentang keajaiban Tuhan kita Yesus Kristus, tentang keajaiban kasih Yesus, ya, di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berbicara tentang kasih, ya, ada banyak kasih dalam dunia ini saudara, tapi tidak setanding dengan kasih Tuhan kita. Amen saudara. Ada banyak kasih yang kita temui di dalam dunia ini. Ya. Sedangkan kita sendiri selalu mengungkapkan kasih. Kita sendiri juga selalu berusaha untuk menampakkan kasih itu saudara. Tetapi ingat, kita manusia tetap terbatas dalam kesempurnaan untuk menerapkan kasih tersebut. Ada banyak kasih dalam dunia ini. Kadang-kadang ada kasih kerana. Tahu kasih kerana? Karena kamu bagus dengan saya mengasihi kamu. Nah, kan. Maksudnya kasih bersebab. Ya, karena kamu mengasihi saya, barulah saya mau mengasihi kamu. Ada banyak alasan untuk kita mengasihi. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada hari ini saudara, ya, yang ingin saya sampaikan adalah tentang keajaiban kasihnya Yesus itu. Ya, miracle of love. Amen saudara. Ya. Ada keajaiban, ada keistimewaan, amazing, ya, di dalam kasihnya Tuhan kita, yang ingin kita belajar pada hari ini saudara, yang ingin firman Tuhan ingatkan kepada kita. Itu sebabnya awal-awal tadi saya katakan, mari kita bersukacita di dalam Christmas ini saudara. Ya, kita sudah mulai sebenarnya, ya. Walaupun minggu ini mungkin kita katakan ini pranatal saudara, tetapi ini adalah Natal sebenar. Amen saudara. Ini adalah Natal sebenar. Ketika kita mengingatkan kelahiran, mensyukuri, ya, akan kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini untuk menebus kita daripada dosa. Dan itu berbicara tentang Natal saudara. Ya, karena inti, ya, Natal itu sendiri adalah di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu. Yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangkan saudara. Ya. Semuanya berbicara tentang kasih. Jadi Natal itu berbicara tentang kasih saudara. Ya, walaupun ada banyak khotbah yang kita dengar, ya pasti di Natal-Natal ini yang paling populer saudara, banyak cerita, ya, yang menuju kepada kelahirannya Tuhan Yesus. Betul tak? Dari nubuatan, ya, orang Majus, bintang, ya, Maria dan Yusuf,
malaikat Gabriel. Semua ini saudara ceritanya. Tetapi ketika kita menyimpulkan ya pada keseluruhannya saudara. Yesus dilahirkan oleh karena begitu besar kasih Allah yang ada di sorga. Karena dia tidak mau melihat dunia ini hancur di dalam kebinasaan. Jadi itu sebabnya dia mengutus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, datang ke dunia ini. Dan firman Tuhan berkata, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Pada awalnya Tuhan melihat saudara, Allah melihat. Ya, kita sebenarnya menuju dunia ini sebenarnya menuju kepada kebinasaan kekal. Tetapi Tuhan tidak mau ya ciptaannya yang istimewa ini saudara. Ya, Anda semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak mau melihat kita binasa. Itu sebabnya Bapa yang di sorga mengungkapkan kasih ini. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar, saudara. Bagi orang sebelah, begitu besar. Bukan asal-asal, begitu besar kasih Allah. Sehingga dia mengutus siapa? Anaknya yang tunggal. Meninggalkan sorga baka. Datang ke dunia yang keji. Dunia yang kotor. Dunia yang pasti akan binasa sebenarnya. Dunia yang sebenarnya tidak perlu lagi diselamatkan. Iblis sudah mulai bersuka cita, saudara, atas dosa-dosa kita. Tetapi Yesus datang ke dunia. Dia lahir oleh Roh Kudus. Di tempat yang paling hina, saudara, di palungan. Kita nih bagus lahir di hospital. Hospital yang ada aircon lagi. Mahal lagi. Betul tak? Anak saya saudara, 2 orang. Lahir, bayar, mahal. Di hospital besar lagi tuh. Hospital kerajaan. Karena sistem masa itu, kalau si istri itu orang asing, ya bukan warga negara Malaysia, bayar, betul kan Nes? Ini Nes nih, dia tahu nih. Ini sekitar 90-an dulu, bayar. Ya. Bukan senang buat anak saudara, mahal. Ya. Beranak saja kau bayar saudara, ratus-ratus saudara, hampir 1.000, bayar. Lepas itu mau buat anak kedua berpikir sudah. Lahir yang kedua bayar lagi saudara. Apu. Masa itu belum ada, ya belum famous lagi klinik-klinik swasta. Ya, kita hanya mengharap hospital kerajaan. Bayar. Barulah sistem kerajaan berubah. Menteri dah berubah, berubahlah semua. Ya. Walaupun istri kah, suami kah, bukan warga negara, kalau dia kawin dengan warga negara, ya ada keistimewaannya. Anak ketiga lahir free. Tetapi masih selesa, saudara, betul? Masih selesa. Apatah lagi ada banyak ya, hospital-hospital kerajaan. Yang saya mau bicarakan di sini, Yesus, saudara, dari tempat maha kekal, sorga, ditinggalkan saudara, datang ke dunia, dilahir oleh Roh Kudus. Ya. Sampai Maria, Yusuf dihina lagi saudara. Yesus melalui semuanya ini. Bukan senang-senang. Ya.
Dia tidak mempertikaikan juga, Bapak katanya. Dia tidak mempertikaikan, Bapak, aku mau, kalau mau antar aku pergi dunia, please lah. Ya, hospital swasta lah. Ya. Apa yang paling mahal sekarang? BMC kah? JPJ kah? KPJ kah? Apa-apalah yang mahal. Yesus tidak mempertikaikan, please lah Father, please lah. Ya. Janganlah di palungan, oh my God, di palungan. Tetapi Yesus kena lalui semuanya. Amin saudara? Lalui semuanya. Kalau kita mengingatkan cerita ini saudara, aduh, ya betapa sedihnya, betul? Betapa sehingga Yusuf dan Maria mencari penginapan, full hotel, full tempat penginapan, full. Entah kenapa full, ada pesta lumbawang, nggak ada pesta apa. Ya. Full. Hanya ada di tempat kandang binatang. Dan Yesus dilahir di sebuah palungan yang kotor, yang rendah, yang sangat sederhana. Tetapi semuanya mengungkap tentang kasih, saudara. Supaya ketika kita menjadi percaya, kita tidak lagi binasa. Seperti pandangan awal Bapa yang di sorga. Ya, kita tidak lagi binasa, saudara. Malah kita akan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang dikatakan miracle of love. Amen, saudara. Keajaiban di dalam kasihnya Tuhan kita. Itu sebabnya kita perlu berbangga, bersukacita kita, saudara. Ya, bersukacita kita di dalam Natal ini. Ingat bahwa kita adalah orang yang patut binasa sebenarnya. Ya, kita adalah orang yang keji, kita adalah orang yang tidak terpandang. Tetapi di dalam Natal ini berbicara tentang kasih. Dan kasih itu adalah kasih yang menyelamatkan kita. Kita tetap juga dipilih Tuhan, saudara. Untuk diselamatkan, untuk diberi hidup. Ya. Jadi suatu rahasia besar dalam Natal. Yaitu tentang keajaiban. Ya. Keajaiban di dalam kasihnya itu. Ya. Natal berbicara tentang keajaiban. Natal berbicara tentang mujizat. Natal berbicara tentang amazing, saudara. Kasih karunia, belas kasihan. Bukan saja berbicara tentang pemberian, saudara. Ya. Bukan saja berbicara tentang emas, perak, dan mur. No. Ya. Tetapi Natal berbicara tentang kasih. Maksudnya di sini apapun yang kita lakukan, mari saudara kita mengungkapkannya dengan kasih Tuhan. Amin. Kita mau menjadi berkat, biar kita menjadi berkat oleh karena didasari dengan kasih Tuhan. Kita mau melayani, biar kita melayani dengan apa saudara? Dengan dasar kasih Tuhan, saudara. Kita mau dipulihkan, mengalami perubahan di dalam hidup kita. Biarlah kita berubah karena kasihnya Tuhan. Amen, saudara. Kita mau datang beribadah, kita mau memberi semuanya oleh karena kasih Tuhan, saudara. Bukan kebiasaan. Ya, bukan kebiasaan. Jangan buat benda yang biasa-biasa. Haleluya. Buat yang luar biasa, saudara. Amen. Kalau kasih Tuhan itu penuh dengan keajaiban, dengan luar biasa. Mari kita buat yang luar biasa. Yang terbaik, saudara. Kita ada 2 poin saja pada pagi hari ini.
yang ingin saya kongsikan. Yang pertama, Natal adalah penyataan kasih Allah yang maha agung kepada dunia ini. Ya, apa sesungguhnya? Ya, apa sesungguhnya saudara? Makna daripada kebenaran bahwa Natal adalah penyataan kasih Allah yang maha agung. Apa yang dimaksudkan Allah ini? Firman Tuhan ini tentang kemaha agungnya Tuhan itu. Natal adalah miracle. Ya, Natal itu penuh dengan keajaiban. Karena di dalamnya Tuhan Allah menyatakan Dia yang maha kasih, mengasihi dan kasih terbesar yang memberikan tempat kepada dunia ataupun manusia, kita semua, ya semua ciptaannya ini yang telah berdosa, yang membelakanginya saudara. Dan Tuhan berkata setiap orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Walaupun kita adalah manusia yang keji. Mari kita melihat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita saudara. Haleluya saudara. Dan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28, mari kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 hingga 29, firman Tuhan berkata, dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amen saudara. Inilah yang dikatakan kasih Allah yang maha agung ya, untuk kita manusia ini saudara. Yang walaupun kita pernah membelakangi Tuhan, walaupun kita ini adalah manusia yang sepatutnya hancur, binasa, tetapi Tuhan tetap saudara menganggap kita orang yang paling mahal, ciptaannya yang paling mahal saudara di biji mata Tuhan. Amen saudara. Berarti kita ini mahal, kita istimewa, kita spesial, kita sangat berharga saudara. Sehingga Yesus sendiri berkata, ketika mereka di dalam genggaman peganganku, maka tidak ada seorang pun yang boleh merebut mereka daripada tanganku. Betapa agungnya kasih Tuhan ini saudara. Haleluya saudara. Haleluya. Kalau di mata Tuhan saja kita ini mahal. Sebenarnya kalau di dalam adat istiadat kita pun kita ini mahal juga, betul? Mahal. Kalau kamu yang mau kawin, kalau kita cakap pasal kawin saudara, ya siapa yang mau kawin di sini? Yang belum kawin lah kan? Ya, kalau kamu yang muda-muda nih mau kawin, bangsa kami Lun Bawang mahal. Kalau dulu kau tidak ada kerbau, kau tidak boleh kawin saudara. Sekarang anjing pun kau tidak ada. Apalagi kerbau. Betul. Kalau dulu-dulu ikut cerita mereka ini betul ke tidak, aku tidak tahu lah. Ya, tapi tidak semua tempat, di beberapa tempat saudara. Ini suku Lun Bawang mahal. Biar yang live nih tengok dan dengar juga. Ya.
Kalau dulu, kalau kau mau kawin, kau pergi rumah perempuan tu, kau tengok dulu tiang rumah. Ya, kau kira itu tiang rumah saudara. Kau kira sigi, 2, 3 igi, 4 igi, 5 igi, manyo igi. Ya. Satu tiang, satu kerbau. Itu kata orang dulu. Lepas tu dalam zaman-zaman saya kawin pakai kerbau, betul kan? Ini saya betul saudara. Saya punya mas kawin kerbau, 4 kerbau, jantan, gemuk, cantik lagi. Tengok main-main. Ikut adat, mahal. Mahal bini saya nih. Bini kamu yang lain pun mahal. Kalau sekarang mau 8 kerbau saudara. Ya. Kalau ikut perkiraan banyak. Tapi orang sekarang tidaklah pakai kerbau, orang pakai cash. Ya, pakai cash. Ya, ada senyum sikit sudahlah kan. Ya. Boleh kerja, kerja banyak-banyak. Kumpul duit baru kawin. Ada duit baru kawin. Tiada duit jangan kawin. Amen saudara. Berarti mahal. Apalagi ada satu suku di sebelah Sabah sana. Ya, di Lawas, di Merapok pun ada, ini suku Tagel. Ada orang Tagel di sini, mereka pun mahal juga saudara. Jangan main-main, mahal. Saya pernah ikut satu pertunangan, ini pertunangan saja di Sabah sana. Masa itu zaman-zaman belum ada elektrik. Ya, zaman-zaman belum ada elektrik saudara. Itu hidupkan lampu gas saja, pastor. Itu lampu gas. Tahu lampu gas kah? Yang pop baru dia terang. Isi minyak saja, kau start saja satu lampu tu 200 bayar dulu saudara. Satu. Kalau pakai 2 lampu berapa sudah? 3 lampu tu. Pop. Zop. Tuh. Baru dia terang, baru start bicara. Tunang. Tunang dulu bukan 1 jam, bukan 2 jam. Sampai pagi. Tagel, Lun Bawang. Saya tidak tahu dusun lah, yang lain. Kedasan. Ini suku-suku yang saya tahu. Lun Bawang dulu pun, macam tu. Saya pernah ikut pertunangan. Sampai pagi. Kalau semua sudah settle, maksudnya pemberian, karena dulu saya akan beri ini sawah kepada kamu, kamu perlu bagi saya ini bagi, dia ni, mama dia ni juga minta, aunty dia minta kereta sorong, minta singso, minta buat gigi palsu, minta jam, macam-macam saudara. Semua mau runding, ini boleh, ini tidak, tukar, ini. Sampai pagi. Kalau sudah settle, barulah senapang diletupkan, berarti dah lulus. Barulah babi dipotong. Dah mau pukul 6 pagi itu. Kalau sudah lapar mau pingsan. Ya. Tidak tidur sepanjang malam. Kalau tengok World Cup bagus juga kan. Boleh sorak-sorai ini tunggu kan. Nah, berarti kita mahal saudara. Betul tak? Mahal. Perundingan itu mahal. Diri kita ini mahal. Mau kawin mahal, sakit mahal, sehat pun mahal. Betul? Kau accident mahal, kau bagus-bagus pun mahal. Ya, makin sehat makin mahal dong. Betul tak? Makin sehat makin mahal. Sakit pun mahal. Kenapa saya kata kita sehat mahal? Makin kau sehat, makin kau mau cantik saudara. Ya, yang perempuan mau cantik, baju cantik mahal, seluar cantik, kasut cantik, rambut lagi mau warna, bulu mata mau kasih macam ni lagi. Pasang 2, pasang 3 sampai tidak nampak makanan sudah. Mahal saudara. Tidak mau pakai cermin mata, pakai lens lagi. Mahal. Apa nih? Ini pun mahal. Yang lelaki juga sama kan? Semua mahal.
Kita sakit pun mahal, saudara. 25 pasang. Kalau kita sakit pun mahal. Pergi hospital mahal. Obat mahal. Ya. Tunggu pergi rawatan pun mahal. Ya. Kalau mau pergi rawat sekarang bukan 1-2 jam tau. Ya. Dari pagi karena sampai malam baru siap. Lepas itu bagi penadol. Mahal. Jam tuh mahal. Masa tuh mahal. Jadi di mata Tuhan kita adalah orang yang berharga. Amin saudara. Itu sebabnya Tuhan mengungkapkan kemaha agungnya di dalam penyataan kasih Allah ya kepada kita saudara. Betapa besarnya kasih Tuhan itu. Ya, supaya kita ya, beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan tidak mau kita hancur saudara. Sejahat apapun kita di mata manusia, tetapi di mata Tuhan kita adalah yang termahal. Bagi tahu orang sebelah, kamu mahal tahu. Ukai murah, nadai murah, mahal. Semua barang niki mahal pada. Nah. Barang pun mahal, telur manuak mahal. Gula mahal, garam mahal, chicken wing mahal. Semua chicken mahal. Chicken mati, chicken hidup mahal. Ikan mati, ikan hidup mahal. Ya. Di kampung saya tanya, apa jadwal Christmas? Ya berapa kali makan? Kan dulu kalau Christmas, kalau di kampung saudara, 5 hari Christmas, 5 hari program, 5 hari itu makan saudara. Tidak ada. Potong babi, potong. Tiba-tiba tahun ini, mana jadwal? 3 hari saja dikurangkan saudara. Oh 3 hari, oke, masih oke. 3 hari, berapa kali makan? 1 kali, lapar 1 kali. Mahal babi. Dia tahu mahal. Amata, aku baru pulai. Jago iban terus. Aku baru balik dari pelayanan muda-mudi ya di Long Semadu sana. Mereka potong babi, 2 ekor babi, ya, 2 ekor babi, gemuk-gemuk, besar-besar, 2. Dulu kalau 2 ekor tuh baru 1.000 lebih, 2.000 lebih aja. 2. Sekarang saudara 5.000 lebih, mau 6.000. Apu mahal. Nah, dia makai babi kita itu lagi. Makai bread aja. Bread pun mahal, apu. Okay. Kali ini betul-betul kita diet. Bulan 1 kita mesti diet sudah. Amen saudara. Saya punya diet di setiap tahun nih saudara. Tidak pernah menjadi-jadi ya. Dan poin yang terakhir. Natal adalah bukti tindakan Allah yang maha kasih kepada umat pilihannya. Amen saudara. Ya, apa sesungguhnya makna dari penyataan bahwa Natal adalah bukti tindakan Allah yang maha kasih kepada umatnya, umat pilihannya ini. Natal adalah miracle. Ya, Natal itu ada penuh keajaiban karena ini adalah bukti Allah ya bahwa Allah mengurniakan pemberian khusus kepada setiap orang yang percaya. Yaitu mereka yang ditentukannya untuk menerima anugerah yang agung itu. Yaitu kehidupan yang kekal. Dengan menjadi umat kesayangannya. Ya, bahwa kita saudara ketika kita percaya Yesus. Ya, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan secara total. Ya, dan berserah mengandalkan Tuhan. Mempercayakan Yesus untuk mengendali, mahoda. Menjadi nahoda di dalam batra kehidupan kita. Satu-satunya Tuhan. Maka kita adalah menjadi umat pilihannya Tuhan saudara. Karena Yesus berkata supaya setiap orang yang percaya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang percaya. Amin saudara. Kita adalah orang-orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan menjadi umat kesayangannya. Ya.
Haleluya. Jadi kita bangga, saudara. Kita bangga ketika Tuhan mengatakan, ya, betapa besarnya, begitu besarnya kasih Allah bagi dunia ini. Ya, supaya bagi siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Yang penting di sini adalah percaya, saudara. Kau percaya berarti engkau adalah umat pilihan Allah. Umat yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi orang, umat kesayangannya, saudara. Kalau kau tidak percaya, itu akan membawa engkau terus kepada kebinasaan. Hanya bagi mereka yang percaya. Haleluya, saudara. Bukan tidak cukup hanya mengenal, tetapi kau harus percaya. Tidak cukup hanya engkau mendengar, tetapi kau harus percaya. Tidak cukup hanya engkau berkata-kata tentang Yesus, tetapi kau harus percaya, saudara. Orang yang percaya adalah orang yang memiliki keyakinan satu-satunya, Yesus sebagai Tuhan, bukan ada yang lain. Kita tidak akan boleh menduakan Yesus di dalam kepercayaan kita. Amin, saudara. Disinilah yang akan berbicara tentang iman kita, saudara. Orang yang tidak percaya, dia tidak beriman. Dia tidak ada iman, saudara. Betul tak? Dia tidak ada iman. Dia sakit sedikit, dia kata ini pasti mati nih. Dia susah, dia kata ini pasti musnah dalam hidup ini. Tapi orang percaya, ya, kita dalam keadaan apapun kita akan katakan puji Tuhan. Tuhan pasti akan memberi yang terbaik. Kita dalam kekurangan, kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi. Kita di dalam keadaan yang sakit, Tuhan terima kasih. Ya. Percaya bahwa ada kesembuhan. Itu percaya. Tidak ada hal yang membuat kita alang-alang percaya. Tuhan paling tidak suka, saudara, orang yang kurang percaya. Betul? Sampai Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam perahu ketika mereka berhadapan dengan badai. Ya, kenapa kamu kurang percaya, katanya. Kan? Karena mereka masih takut masa itu. Melihat gelombang besar, badai, angin ribut yang meniup. Sampai ada yang berkata, Yesus kau biarkan kita mati kah? Kau tidak tahukah kita dalam keadaan yang susah? Mereka sudah mulai membesarkan kekhawatiran itu, ketakutan itu, saudara. Dan Yesus melihat perkara itu dan berkata, hai kamu yang kurang percaya. Semakin kita kurang percaya, semakin kita tidak percaya, saudara, semakin besarlah cabaran dan tantangan itu. Hal yang kecil akan menjadi besar, saudara, karena ketidakpercayaan kita. Tetapi ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, biar sebesar apapun rintangan dalam pandangan dunia, tetapi ingat, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, saudara. Amen. Jadi inilah yang dikatakan bahwa apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi kita. Untuk kita menjadi orang yang percaya dan menjadi umat kesayangannya. Dan kesimpulan pada khotbah kita pada pagi hari ini, Natal terbukti adalah miracle of love. Ya, terbukti adalah keajaiban di dalam kasih-Nya itu. Karena di dalamnya terbukti penyataan kasih Allah yang maha agung, yaitu mengaruniakan kasih yang terbaik kepada dunia,
yaitu anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Jadi Natal terbukti adalah miracle of love, karena di dalamnya terbukti keagungan Allah dengan tindakan istimewa untuk mengaruniakan apa, saudara? Mengaruniakan hidup yang kekal bagi kita. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap bersuka cita dan mengalami damai di dalam Natal yang indah pada tahun ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kasih-Mu buat kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya walaupun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, mari Tuhan Kau taruhkan firman-Mu di dalam hati kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan terus berkata-kata. Dan Tuhan, Engkau terus memberi damai, memberi sukacita, dan memberkati umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Dan dimanapun kami merayakan Natal pada tahun ini Tuhan, Tuhan Engkau adalah Immanuel. Engkau adalah gembala yang baik, yang akan menuntun, menjaga kami. Dan bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang siap untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam Natal yang indah ini. Mari Tuhan Kau urapi hamba-hamba Tuhan yang siap mengalami urapan yang khusus daripada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang kami minta hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Amin.